sudah mulai banyak yang datang, para tamu undangan. Tinggal tunggu pematerinya. Sudah separuh lebih jumlah undangan. A few moments later. Makan dulu sebelum acara dimulai. Sugeng dahar, Pak. Sugeng dahar di Bapak. Monggo. A few moments later. Bapak Ibu anggota Polisi Tagar Kecamatan Nalian, kemudian juga Bapak Ibu anggota forum pembaharuan kebangsaan Kecamatan Nalian, serta dari FKPN dan juga dari DMI dan serta Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di gedung Orion Kegiatan ini untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi. Nanti pada malam hari ini yang menjadi narasumber adalah dari Kesbangpol dan juga dari FKUB Kota Surakarta. Ini belum hadir beliaunya Bapak Mas Hui, nanti akan menyusul. Saya harapkan nanti Bapak Ibu yang hadir di sini bisa memberikan teladan, bisa memberikan panutan bagi masyarakat, apalagi sekarang musimnya sebentar lagi kita akan pemilu, punya hajat besar nasional yaitu pemilu, dan semoga nanti pemilunya bisa berjalan dengan aman, lancar dan demokratis, betul-betul pesta demokrasi untuk bangsa Indonesia tanpa adanya gangguan dari manapun. Untuk itu nanti Bapak Ibu selaku di sini tokoh-tokoh dari kerukunan umat beragama maupun dari tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai macam agama nanti tolong untuk bisa bersama-sama kita mengkondisikan keadaan ini. Nanti jangan sampai nanti pada pemilu ada kepentingan-kepentingan, ada benturan-benturan, terutama masalah yang menyangkut ras dan keagamaan. Jangan sampai itu. A few moments later. Belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mungkin Bapak Ibu informasi yang mungkin masuk di HP, di sosial media, nah ini nyuruh Bapak Ibu untuk bisa dilakukan pendampingan ke putra-putra Bapak Ibu sekalian, cucu Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai anak-anak kita dengan dimudahkan dengan adanya sosial media, dia mau anak-anak kita ini mau berselancar melihat apapun bisa dilakukan. Dunia maya internet kadang saat ini terkait radikalisme, ekstremisme. Kalau dulu kan pendekatan door to door, kemudian pendekatan ke kelompok. Kalau sudah kena nanti abutan dibaikan. Dulu seperti itu. Kalau sekarang semuanya serba online. Kalau ada anak yang buka
ujian. Nah, mungkin ada lingkungan yang merasa terganggu. Kadang mungkin ada yang merasa itu kok banter dan sebagainya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada kasus-kasus contoh seperti itu, sebaiknya kita diskusikan secara baik-baik. Nanti kalau mau komen ya. Kemudian ada dari sebelah lempar sebelah, nah seperti itu. Akhirnya akan timbul hoax. Nah, kalau saya membaca di berita Bapak Ibu sekalian, saat ini 2 bulan terakhir menurut informasi dari Kementerian Kominfo ini kenaikan berita hoax ini luar biasa, tinggi sekali, terutama yang lebih tinggi terkait dengan kita akan melakukan pesta demokrasi dengan adanya pemilu. Ini memang banyak sekali berita-berita yang kebenarannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan alias hoaxnya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian apabila menyampaikan kepada anak-anak kita, contoh kami dari Kesbangpol setiap tahun dengan tim terpadu kami kayak kita pada saat merebut kemerdekaan NKRI itu sedemikian berat. Nah, kalau anak-anak kita beda dengan kita ya Pak ya. Kalau menteri zaman kita dulu hafal ya Pak ya semuanya. Sekarang ada alternatif ya Pak ya. Dilatih anak-anak kita untuk merasa bangga, merasa cinta terhadap NKRI ini. Contohnya udah ada anak-anak sekarang ini kalau mau menggunakan produk dalam negeri kadang orang izin. Gimana itu? Kalau itu betul ya. Kira-kira produk yang dari luar negeri. Kadang produk luar negeri itu belum tentu produk asli sana. Karena inovasi dari masyarakat Indonesia agak kurang. Nggak ada baju dikirim ke luar, nanti sampai sudah luar kembali lagi ke Indonesia. Meningkatkan, silakan nanti bisa connect dengan beberapa OPD yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Kemudian Pancasila sebagai nama bangsa. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua, salam swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila. Hormati Ibu Camat, yang kami hormati Pak Dar, dan yang kami hormati Bapak Agama, Bapak Masyarakat yang telah hadir pada malam ini. Yang pertama saya minta maaf. Bapak Ibu sekalian, karena waktu saya hanya 10 menit, tapi saya hanya berbagi mohon dan mari kita keluar mengingatkan kepada masyarakat yang tentunya sudah banyak literasi yang sudah dipelajari, bahkan pengalaman yang sudah benar alami dan praktisi semuanya. Makanya saya hanya mengingatkan kembali bahwa wawasan kebangsaan dan kerukunan dalam kebinekaan. Nah, persaudaraan dalam kebinekaan itu perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih sesama agama dan juga antar umat beragama. Yang ketiga adalah suku, ras, dan budaya. Nah ini tadi juga sama, saya juga mengulas tentang teologi ukhuwah kalau kita hidup di NKRI atau Negara Kesatuan
Muslim. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa ukhuwah Islamnya ini menjadi yang pertama karena di Indonesia ini ada 85% Muslim. Jadi kita saudara karena sesama Muslim, atau kita rukun karena sesama Muslim. Tetapi harus ada ukhuwah yang kedua, yaitu ukhuwah wataniyah. Kita saudara karena sebangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kita harus rukun karena kita sebangsa, yaitu bangsa Indonesia. Tapi itu tidak cukup, masih ada lagi, yaitu yang ketiga adalah ukhuwah syariah atau ukhuwah insaniyah. Kita saudara karena sesama manusia. Untuk peduli di Arab Cina, Arab Batak, Arab macam-macam itu pun juga. Kita tidak memandang ras, atau suku maupun budaya apa yang harus kita hubungi dalam konsep wataniyah zakat, dalam konsep syariah juga bisa. Jadi ketika ini pengalaman, cerita pengalaman ketika kami punya ambulan, ini untuk mengangkut semuanya. Jadi saya sebagai ketua NU punya ambulan. Kita non Muslim juga kita antarkan. Tugas kita yang hidup ini mengantarkan yang sudah meninggal sampai ke nyata. Masalah segmen desa itu urusannya manusia dengan Tuhannya, bukan urusan kita. Jelas itu yang harus kita pahami bersama. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, inilah kalau tiga teologi ukhuwah ini kita junjung dan kita implementasikan, saya yakin kita akan ada gesekan satu dengan yang lain. Yang kedua, kita telah melakukan suatu bangsa berbasis keragaman agama dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesalahan dalam pemahaman ajaran agamanya dan kepercayaan. Bapak Ibu sekalian, ini yang mau saya ulas untuk mengingatkan kembali panjenengan semuanya. Banyak di negeri ini, di kota Solo ini yang mengaku Pancasilais, tapi faktanya, lisan dan perbuatannya sebenarnya belum Pancasilais. Mari kita urai bersama Pancasila dari sila 1 sampai sila 5, dan ini tidak bisa saling dilompati. Nah, ini fundamental betul bagi kelangsungan hidup kita di NKRI. Sila pertama ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini fundamental tahu kita. Jadi hubungan kita dengan pencipta kita yang harus sudah selesai. Jadi hablum minallah bahasanya Muslim. Nah, ini kan sudah selesai. Kalau sila pertama selesai, saya yakin sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Esensinya adalah memuliakan manusia. Kalau agama ini agama apapun ini untuk nama Muslim ini dijalankan secara kafah atau mendalam, saya yakin mungkin kalian manusia yang lain ini akan menganggap saudara atau akan memuliakan sesamanya. Kalau sudah satu dua clear secara vertikal sama Tuhan yang clear, sesama manusia clear, pasti akan tercapai persatuan. Nah, sila ketiga persatuan Indonesia. Nah, pun bersatu nopo dirembak secara bersama-sama untuk mencapai kemufakatan yang baik, bukan kemufakatan yang jahat dan juga bukan mencari win-win solution, tapi mencari win-win solution. Nah, saya yakin kalau apa-apa dibentuk secara musyawarah, ini yang paling kecil di keluarga, tetangga, terus di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat kelurahan, ini saya yakin mencari solusi yang terbaik, saya yakin tidak akan terjadi diskriminasi. Seluruh Muslim, orang tahu tidak akan melanggar wilayah Muslim, dan juga sebaliknya. Justru yang mayoritas ini mengayomi, yang minoritas bukan justru melanggar. Cuman adil itu adalah proporsional. Jadi sesuai dengan kuantitinya, bukan sesuai dengan pembelahan secara dibagi tengah, dibagi rata. Nah, kalau apa-apa dibentuk secara musyawarah dan dicapai kemufakatan yang baik, ini akan tercapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adilnya ini mau secara proporsional, jadi tidak adil dibelah sama tidak. Tujuannya apa kemarin adalah memimpin suatu organ ataupun pemerintahan. Nah, yang terakhir adalah BKB itu sekedar
menghindari betul, karena itu merupakan fitnah. A few moments later. Acara sosialisasi kebangsaan Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sudah berakhir, dan sekarang sedang siap-siap untuk foto bersama untuk kenang-kenangan.